Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apalah artinya daun salam kalau tidak dipakai bikin rendang? Apalah artinya kalau jawab salam kurang ikhlas dan kurang lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga suara jamaah dalam menjawab rendang. Memang ya, sebagian dari kita harus dipancing dulu dengan rendang agar semangat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk memulai kisah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, hingga nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian. Sungguh nikmat Allah sangatlah banyak, hingga kita sebagai hamba yang lemah tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun kita beruntung di pagi hari ini, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ubay Sobari MPDI selaku pimpinan Ponpes Pemuda Masa Depan. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Rizwan Al-Hafiz selaku pembimbing Ponpes Pemuda Masa Depan. Dan tak lupa juga kepada rekan-rekan semua, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah tausiah yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj di tengah pandemi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-17 halaman 282 sebelah kiri paling atas, ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, illal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Barakna, yang telah kami berkahi, Allahu, sekelilingnya, linuriyahu, dan kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari kami tanda-tanda kebesaran. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada bulan-bulan sebelum hijrah ke Madinah atau Yathrib, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa dahsyat dan luar biasa yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Tidak hanya bagi anak SD, tidak pula bagi orang dewasa dengan IQ yang jenius pun tidak mampu mencerna perjalanan Nabi yang penuh dengan mukjizat itu. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hadirin sekalian, kira-kira berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apakah 5 langkah? Apakah dari pondok pesantren ini ke jalan raya? Kalau kita tanya kepada Syekh Google, ternyata jarak antara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ialah 1200 km. Perjalanan yang luar biasa, cukup jauh. Memang sih perjalanan tersebut bisa ditempuh dengan pesawat jet selama 1 malam saja. Tapi dulu sebelum hijrah, kendaraan yang ada cumalah unta. Betul apa betul? Nyatanya unta butuh waktu 40 hari untuk melakukan perjalanan sejauh 1200 km. Belum sampai di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian naik atau mi'raj ke Sidratul Muntaha, akhir penggapaian, bahkan melebihinya, serta kembali lagi ke Mekah dengan waktu yang sangat singkat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca dari segi iman, maka peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi merupakan bukti bahwa iman, ilmu, dan kekuasaan Allah sangatlah luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah hitung-hitungan manusia. Ruang dan waktu adalah hitung-hitungan guru matematika. Ruang dan waktu adalah hitung-hitungan guru fisika. Nah, untuk memetik momentum Isra Mi'raj di tengah pandemi sekarang ini, setidaknya ada sederet hikmah yang kita bisa petik atau kita ambil. Apa saja hikmah Isra Mi'raj yang jamaah sekalian ketahui? Yang pertama, Isra Mi'raj adalah cara Allah menjawab kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesedihan dan kedukaan yang amat mendalam dalam perjuangan dakwahnya di Mekah yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan istrinya, yaitu Khadidah radhiyallahu anha. Kemudian disusul oleh pamannya
yaitu Abu Talib. Karena paman Abu Talib adalah tokoh yang masyhur yang disegani oleh kaum Quraisy. Dia pun wafat. Orang-orang kafir semakin masif dalam melakukan intimidasi hingga tahun kesedihan tersebut dijuluki sebagai Amul Huzn, yang artinya tahun duka cita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang. Allah Subhanahu wa taala selalu punya cerita yang indah untuk diperankan oleh hamba-Nya. Demi menjawab kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan tasliyah atau hiburan bagi Rasul, di mana beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah, untuk menjemput perintah salat. Hadirin yang berbahagia, lalu apa hubungannya dengan pandemi yang masih marak di tahun jelang Ramadan tahun ini? Pelajaran yang kita bisa ambil yaitu janganlah terlampau berduka, jangan terlalu sedih, dan jangan pula mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepada kita di akhir zaman ini. Hikmah yang kedua yaitu salat adalah ibadah yang utama dan spesial. Apa bedanya dengan puasa, zakat, sedekah bila kita bandingkan dengan salat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa memetik makna bahwa salat adalah ibadah yang spesial sekaligus ibadah yang utama. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dipanggil Allah menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Beda dengan zakat, puasa yang perintahnya turun melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, untuk memetik momentum Isra Mi'raj di masa pandemi tahun ini, mari kita kembali mengingat kualitas salat kita. Sudah khusyukah atau belum? Sudah sempurna gerakan dan bacaannya atau belum? Serta sudah ikhlaskah atau belum salat kita? Allah berfirman di dalam Quran surat 11 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa dzulafin minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hikmah yang ketiga yaitu setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Hadirin rahimakumullah. Pada masa-masa sulit di era pandemi sekarang ini, kita seringkali dibikin heboh oleh pemberitaan di berbagai media. Dulu di awal-awal pandemi ada orang yang memendam masker. Baru-baru kali ini ketika harga minyak naik, ada pula orang yang menimbun minyak goreng. Padahal kita sedang susah, malah ada yang memanfaatkan kesusahan tersebut. Bercermin dari peristiwa Isra Mi'raj dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'rajnya sempat melewati suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah dan dada-dada mereka. Setelah Rasul bertanya kepada Jibril, itu adalah
perumpamaan balasan bagi orang-orang yang semasa hidupnya suka bergibah dan menumpuk-numpuk harta. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada 3 hikmah tadi, sesungguhnya ada banyak hikmah lain yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus untuk menggapai takwa serta menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk lebih semangat ikhlas dalam beribadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi, umum bagi jamaah sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Mak Siti pergi ke pasar beli ikan karena sudah bosan memasak rendang. Mari kita persiapkan amal kebaikan karena kita tak tahu kapan ajal datang. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.